Tanya dong dok. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Dr. Retno Suryaningsih, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Kali ini kita akan membahas topik mengenai penyakit ginjal kronik dan bagaimana terapi pengganti ginjal. Apa saja sih fungsi ginjal? Jadi fungsi ginjal yang pertama adalah untuk menfiltrasi atau mengekskresi racun sisa metabolisme atau sering kita sebut sebagai toksin uremi dan akan dikeluarkan melalui urin. Kemudian juga bisa mempertahankan asam basa dan elektrolit tubuh. Kemudian mengatur tekanan darah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selain itu juga ginjal bisa berfungsi untuk mensekresi hormon-hormon. Hormon eritropoietin, hormon itu fungsinya untuk membantu produksi sel darah merah di sungsum tulang. Kemudian sintesis hormon renin. Hormon renin itu berfungsi untuk mempertahankan tekanan darah. Kemudian yang ketiga adalah hormon dehidroksikalsiferol. Kita ketahui hormon itu berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal? Jadi, kalau kita ingin menjaga kesehatan ginjal, yang paling penting adalah selalu mempertahankan tekanan darah kita dalam kondisi normal. Terutama pada pasien-pasien hipertensi yang kita ketahui kalau tekanan darah ini selalu tinggi meskipun dia itu mengkonsumsi obat-obatan antihipertensi, maka kalau tidak terkontrol dengan baik, resikonya akan terjadi penyakit ginjal, bahkan bisa sampai pada gagal ginjal. Kemudian yang kedua, mempertahankan kadar gula darah, terutama di sini pada pasien-pasien yang menderita diabetes. Selain dia itu harus selalu rutin mengontrolkan gula darahnya, dia juga harus mengontrol bagaimana diet dan selalu beraktivitas agar kadar gula darahnya terjaga. Kemudian yang ketiga, untuk bisa mempertahankan agar fungsi ginjal kita normal adalah selalu beraktivitas, berolahraga, ya, menjaga berat badan tetap ideal. Karena kita ketahui kalau terjadi obesitas, penumpukan lemak di tubuh, maka akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kita dan berisiko terjadi hipertensi di kemudian hari. Hipertensi kita ketahui juga akan menyebabkan penyakit ginjal kronik, ya. Resikonya akan terjadi gagal ginjal. Kemudian kita juga stop merokok dan alkohol, ya. Kita ketahui rokok dan alkohol itu bisa menyebabkan hipertensi, bisa menyebabkan gangguan dan kerusakan di pembuluh darah yang berisiko kemudian hari bisa menyebabkan penyakit ginjal. Terus yang penting lagi adalah jangan mengkonsumsi obat-obatan selain dari instruksi atau resep dokter. Sekarang banyak sekali kondisi masyarakat kita yang terkena penyakit gagal ginjal akibat dia sering mengkonsumsi obat-obatan yang tanpa rekomendasi dokter. Terutama di sini adalah obat anti nyeri. Misalnya ya, sering kita dapatkan di pasaran itu ada piroxicam, ada meloxicam, obat-obatan golongan NSAID, yaitu obatan jenis ini kalau nanti kita konsumsi secara terus-menerus dan berlebihan, maka di kemudian hari akan menimbulkan kerusakan pada ginjal. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kecukupan air putih, ya. Jadi kita harus cukup air putih, meskipun kebutuhan air putih pada setiap orang itu berbeda, ya, tergantung dari berat badan, usia, dan aktivitas. Tapi rata-rata pada usia dewasa muda, orang akan membutuhkan air putih minimal 2 liter per hari atau 8 gelas, ya, 8 gelas per hari. Beda pada orang tua. Kalau orang sudah lanjut usia atau orang yang kurus, mungkin 1 liter, 1,5 liter sudah cukup. Apa yang akan terjadi jika fungsi ginjal terganggu? Nah, ini pertanyaan yang bagus, ya. Kalau fungsi ginjal kita terganggu, tentu saja fungsi-fungsi yang tadi kita sebutkan, ginjal tidak akan berfungsi optimal. Akibatnya apa? Akibatnya pasti akan muncul gejala-gejala yang tidak kita harapkan. Kita ketahui bahwa penyakit ginjal kronik, ya, terutama itu dibagi menjadi 5 stadium.
Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, bahkan sampai 5. Nah, pada saat stadium di awal kadang-kadang tidak muncul gejala atau gejala ringan yang sering terabaikan. Gejala-gejala yang harus kita waspadai di awal itu misalnya kadang badan terasa lemas, mudah capek, ya, ngantuk, tapi sulit tidur, ya. Kemudian bengkak di kaki, terutama di betis, ya, di pergelangan kaki. Kemudian kalau lebih memberat lagi maka akan muncul gejala-gejala seperti gatal, ya, gatal, kulit kering. Kalau sudah masuk stadium yang lebih berat bisa sampai sesak napas, penurunan kesadaran, seperti ini. Bagaimana cara mendiagnosis penyakit ginjal yang bisa dilakukan orang awam? Meskipun untuk diagnosis penyakit ginjal itu sebaiknya memang standarnya dilakukan oleh dokter, tapi tidak ada salahnya masyarakat kita itu mengetahui gejala-gejala apa yang muncul pada pasien-pasien yang punya penyakit ginjal untuk menentukan langkah apa yang harus kita ambil. Biasanya kita harus waspada dengan keluhan-keluhan yang kita sebutkan tadi, ya. Tapi meskipun kita ada keluhan seperti itu, kita jangan takut dulu, oh saya sakit ginjal, ya. Tidak selalu keluhan-keluhan yang tadi saya sampaikan itu langsung oh karena penyakit ginjal. Jadi harus ditegakkan diagnosis. Biasanya nanti dokter akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif, ya, menyeluruh, ya, pemeriksaan fisik. Kemudian pasien akan diminta untuk melakukan pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin ini sangat penting sekali, ya. Dilakukan mudah, di puskesmas juga ada, di klinik-klinik atau lab-lab juga bisa untuk melakukan pemeriksaan urin ini. Nah, apa yang akan kita ketahui dengan pemeriksaan urin ini? Kalau misalnya ada sel-sel atau zat abnormal, misalnya ditemukan adanya eritrosit dalam urin, ada leukosit dalam urin, ada protein uri, atau adanya kristal. Ini bisa menjadi petanda adanya abnormalitas pada ginjal maupun saluran kencing kita. Yang kedua, dokter biasanya akan meminta pasien melakukan pemeriksaan darah, yaitu ureum dan kreatinin. Apa gunanya kita melakukan pemeriksaan ini? Yaitu untuk bisa mengetahui seberapa ginjal kita bisa menfilter. Nah, kita bisa menghitung laju filtrasi glomerulus, ya. Jadi kemampuan ginjal untuk membersihkan racun di dalam tubuh. Nah, kalau memang diperlukan, dokter juga biasanya menganjurkan pasien untuk melakukan pemeriksaan USG atau CT scan, bahkan MRI, ya, untuk mengetahui secara menyeluruh kondisi ginjal dan saluran kencing. Misal untuk melihat apakah ada batu, apakah ada tumor, adakah ada kelainan prostat pada laki-laki. Dokter, apa bedanya penyakit ginjal akut dengan penyakit ginjal kronik? Terus apa penyebab utamanya? Jadi penyakit ginjal itu dibagi menjadi dua jenis. Nah, ada yang akut, ada yang kronik. Nah, apa bedanya? Jadi kalau penyakit ginjal akut itu kejadiannya biasanya mendadak, tiba-tiba, ya. Tahu-tahu kok ada perburukan di ginjal. Nah, biasanya hitungannya jam sampai hari, ya. Tapi kalau akut itu kalau mendapatkan terapi atau pelaksanaan yang optimal dengan segera, maka ginjal akan bisa pulih kembali normal. Nah, beda dengan kronik. Jadi kalau kronik, istilahnya chronic kidney disease, dia perjalanannya perlahan-lahan, gradual, pelan-pelan sampai suatu ketika mengarah pada end-stage renal disease. Jadi kalau penyakit ginjal kronik itu nanti ada stadiumnya, ya, stadium 1, 2, 3, 4 sampai 5. Jadi bedanya kalau penyakit ginjal kronik misalkan mendapatkan pengobatan atau tata laksana, dia tidak bisa kembali pulih normal. Namun tetap harus diberikan terapi atau pengobatan untuk mencegah jangan sampai terjadi progresivitas yang lebih berat dan mencegah komplikasi yang tidak kita inginkan. Kita ketahui kalau penyakit ginjal kronik tidak mendapatkan terapi, akhirnya muncul komplikasi-komplikasi, misalnya penyakit kardiovaskuler, komplikasi ke stroke, kemudian komplikasi penyakit pembuluh darah, dan lain. Apa saja gejala awal penyakit ginjal kronik? Lalu, apakah gejalanya disadari
oleh penderita? Jadi seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa penyakit ginjal kronik itu dibagi ada 5 stadium. Nah, pada saat stadium awal, stadium 1, stadium 2, bahkan sampai stadium 3, kadang gejalanya itu tidak disadari. Ya, gejalanya ringan tidak disadari, atau sebenarnya sudah mulai muncul gejala tapi pasien abai ya. Kadang datang ke rumah sakit atau ke dokter sudah dalam kondisi yang berat dan harus memerlukan terapi pengganti ginjal. Nah, gejala-gejala yang awal, gejala ringan yang kita perlu waspadai, pertama adalah perubahan frekuensi buang air seni ya. Kadang frekuensinya meningkat terutama malam hari, atau buang air seni kita, urin kita ada warna merah, bertambah pekat ya, atau mungkin kecoklatan. Kemudian bisa juga berbuih atau berbusa ya. Kita sering, kencing saya kok berbusa. Itu sering kita mendapatkan konsultasi pasien-pasien yang datang ketika kencingnya berbusa. Kemudian gejala lain seperti lemah, nafsu makan menurun, mual, bahkan muntah. Kemudian keluhan tadi gatal-gatal, kulit kering, kaki bengkak, muka bengkak di pagi hari, atau matanya kok pagi hari kok kelihatan sembab ya. Kemudian juga bisa kalau sudah semakin berat bisa sampai sesak nafas atau penurunan kesadaran. Lalu kalau sampai si penderita itu gagal ginjal, apa gagal ginjal itu bisa diobati atau tidak? Kembali lagi, gagal ginjal itu kita bagi menjadi 2 ya, tadi akut dan kronik. Jadi kalau gagal ginjal akut atau kita sering menyebut sebagai gangguan ginjal akut. Gangguan ginjal akut itu kalau segera mendapat tata laksana dengan baik, secara optimal, bisa pulih menjadi normal, pulih kembali. Jadi urea ini kalau kita cek jadi normal kembali ya. Tapi kalau gagal ginjal kronik itu batasannya kalau kelainan struktur maupun fungsi dari ginjal ini sudah lebih dari 3 bulan, atau adanya penurunan laju filtrasi glomerulus tadi yang kita tandai adanya peningkatan ureum dan kreatinin. Kalau itu lebih dari 3 bulan atau lebih, maka sulit untuk bisa pulih kembali normal. Namun apakah tidak diterapi karena itu sudah merasa nggak akan pulih? Tidak. Wajib tetap dilakukan tata laksana untuk mencegah progresivitas penyakit ginjal menjadi lebih berat. Misalnya kita kedatangan pasien penyakit ginjal kronik stadium 2 atau stadium 3, harus segera mendapatkan pengobatan yang maksimal. Jangan sampai stadium ini nanti dengan cepat bergerak ke stadium 4 atau 5. Nah, kalau sudah masuk stadium 5 ini, mau tidak mau pasien harus mulai terapi pengganti ginjal seperti itu. Jadi meskipun tidak bisa pulih kembali normal, tapi penting sekali untuk bisa menghambat progresivitas dan mencegah komplikasinya. Tindakan medis atau pilihan pengobatan apa saja yang dilakukan terhadap penderita penyakit ginjal kronik? Jadi pasien penyakit ginjal kronik baik itu stadium 1, 2, 3 sampai 5, yang penting di sini adalah mengobati penyakit dasar atau penyakit penyebabnya. Kita ketahui kan penyebab untuk penyakit ginjal kronik itu antara lain diabetes ya, hipertensi. Nah, tetap harus dilakukan tata laksana obat-obatan untuk mengontrol gula darahnya. Kemudian obat-obatan untuk mengontrol tekanan darah, dan juga obat-obatan untuk mengontrol gejala-gejalanya. Misalnya pasien merasa lemes, pucat, HB-nya rendah, anemia, maka kita perlu tata laksana ya dengan obat-obatan atau transfusi. Begitu juga dengan gejala-gejala kalau terjadi ketidakseimbangan elektrolit, misalnya kaliumnya tinggi atau bahkan kaliumnya rendah, kita tetap tata laksana untuk terapi pengobatan yang pertama. Yang kedua, diet ya. Diet itu sangat penting sekali pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik ya, terutama membatasi garam. Nah, kalau orang normal, garam itu rekomendasinya ada 5 gram sehari atau 1 sendok teh. Nah, pada pasien-pasien dengan hipertensi ataupun penyakit ginjal, dianjurkan konsumsi garam itu adalah maksimal 2 gram per hari atau 1 pucuk sendok teh
seperti itu. Kemudian untuk proteinnya, jadi kalau protein pada pasien dengan penyakit ginjal kronik dianjurkan kalau yang stadiumnya 3-5 yang belum hemodialisis, belum melakukan terapi pengganti ginjal, maka proteinnya dianjurkan 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan sehari. Kemudian kalau sudah menjalani hemodialisis, maka protein yang dianjurkan adalah 1,2 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan sehari. Nah, terapi yang ketiga ini adalah terapi spesifik ya untuk pasien yang penyakit ginjal kronik stadium 5 yang sudah menjalani dianjurkan dokter untuk terapi pengganti ginjal. Jadi ada terapi pengganti ginjal di Indonesia sudah dikembangkan, ada tiga terapi. Yang pertama adalah hemodialisis, yang kedua adalah peritoneal dialisis, kemudian yang ketiga adalah transplantasi ginjal. Apa beda penanganan dengan hemodialisis dan CAPD tadi? Jadi untuk pasien dengan penyakit ginjal kronik stadium 5 yang sudah dianjurkan dokter untuk melakukan terapi pengganti ginjal, biasanya kita akan menyampaikan 3 pilihan itu ya. Apakah pasien mau menjalani dialisis? Dialisis ada 2, yaitu yang satu hemodialisis. Hemodialisis itu adalah terapi pengganti ginjal yang menggunakan mesin dialisis ya. Jadi tindakan ini dilakukan di rumah sakit, bisa 2-3 kali seminggu. Jadi total biasanya 9-12 jam per minggu. Bisa dilakukan 2-3 kali seminggu, setiap kali sesi HD bisa 4-5 jam. Nah, hemodialisis ini berarti pasien harus datang ke rumah sakit, kemudian melakukan HD selama 4-5 jam, kemudian pulang kembali. Nah, prinsipnya sebenarnya sama antara hemodialisis dengan CAPD. Jadi kalau hemodialisis itu darah yang mengandung racun ya di dalam tubuh pasien, yang toksin uremia tadi akan dikeluarkan melalui selang kateter ya, kateter yang dipasang pada pasien, biasanya dipasang di bahu atau di AV fistula, jadi akses vaskuler. Nanti darah itu akan dialirkan masuk ke dalam mesin hemodialisis, ada tabung namanya tabung dialiser. Nah, di situ proses filtrasi pembersihannya dilakukan. Kemudian setelah bersih, darah akan dikembalikan pada pasien. Itu prinsip kerja dari hemodialisis. Kemudian bedanya kalau continuous ambulatory peritoneal dialisis yang sering kita sebut sebagai CAPD, itu adalah terapi pengganti ginjal yang bisa dilakukan secara mandiri ya. Jadi kalau tadi HD itu dia menggunakan mesin dan tabung dialiser. Nah, kalau CAPD ini dia memanfaatkan rongga perut manusia, rongga perut kita. Jadi rongga perut kita namanya cavum peritoneum, itu ada namanya membran peritoneum. Nah, membran peritoneum ini bisa berfungsi sebagai filter, seperti ginjal kita, sebagai filter penyaring. Di membran ini bersifat semi permeabel, bisa melakukan proses-proses difusi, konveksi, osmosis atau ultrafiltrasi untuk menyaring racun-racun yang dari tubuh. Nah, prinsip kerjanya, jadi cairan dialisat itu akan dimasukkan ke dalam rongga perut melalui selang juga. Dan itu nanti akan dipasang selang kateter CAPD. Kemudian didiamkan di dalam perut selama 4-6 jam kalau siang. Kalau malam hari rata-rata 6-8 jam. Nah, setelah itu nanti akan dialirkan kembali ke dalam keluar namanya proses penggantian cairan tuh. Nah, kalau itu dilakukan mandiri, bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau misalnya kalau pasien ini mau ke luar kota atau ke luar negeri bisa. Jadi ini kayak portable ya. Kateternya ditanam di dalam perut, portable, nanti tinggal membawa cairan-cairan yang untuk pertukaran cairan. Jadi lebih fleksibel. Itu bedanya antara HD dan CAPD. Dokter, apa saja kelebihan penanganan dengan CAPD? Mungkin masyarakat atau pasien-pasien kita ingin tahu, dok, kenapa pilih HD dan kenapa pilih CAPD? Jadi untuk kelebihan CAPD ini, yang pertama adalah
dilakukannya mudah ya, sederhana, caranya sederhana, fleksibel, sesuai dengan waktu kondisi pasien ya. Bisa dibawa ke misalnya ke tempat kerja, dilakukan di tempat kerja atau keluar kota seperti itu. Dan keuntungan lagi CAPD itu adalah ini fungsi ginjal sisa kita itu bertahan lebih lama ya. Berbeda dengan HD. Kalau HD itu kalau sudah melakukan HD kadang lama-lama urinnya semakin berkurang. Nah, pada pasien CAPD fungsi ginjal sisa ini akan bertahan lebih lama. Kemudian resiko anemianya itu lebih kecil dibandingkan HD. Nah, kemudian CAPD itu juga tidak perlu dipasang akses vaskuler seperti HD tadi di lengan atau di bahu seperti itu. Jadi bagi yang kesulitan untuk melakukan HD, alternatif yang baik adalah menggunakan CAPD. Selain itu juga pada pasien dengan penyakit jantung yang berat, yang fungsi jantungnya sudah menurun berat, maka pilihan CAPD adalah lebih baik ya. Kemudian juga pasien-pasien yang mobilitasnya tinggi tadi, nah, maka CAPD menjadi pilihan ya, pilihan untuk terapi pengganti ginjal. Dokter, apakah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dapat memberikan pelayanan CAPD? Lalu bagaimana prosedurnya? Dan apakah bisa dijamin oleh BPJS? Alhamdulillah sekarang ya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta sudah ada layanan CAPD ya. Kita sudah ada pengembangan layanan CAPD dan alhamdulillahnya lagi sudah bisa bekerja sama dengan BPJS. Semua akan ditanggung untuk prosedur CAPD termasuk saat pembuatan pemasangan kateter CAPD, saat perawatan untuk CAPD, kemudian cairan-cairannya, bahan habis pakainya, semua masih bisa dijamin BPJS. Nah, kemudian prosedurnya kalau ingin konsultasi ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah bisa datang ke Poliklinik Ginjal Hipertensi atau dokter penyakit dalam. Kita akan melihat kondisi pasien, kelayakan pasien untuk dilakukan CAPD. Kemudian kalau sudah semuanya baik, kita biasanya akan kerjasama dengan dokter bedah atau dokter urologi untuk melakukan pemasangan kateter CAPD. Nah, setelah dipasang, biasanya nanti setelah 2-3 minggu baru bisa digunakan. Dokter, apa itu transplantasi ginjal? Baik, jadi transplantasi ginjal itu merupakan terapi pengganti ginjal yang menggunakan prosedur pembedahan. Ya. Nah, di sini memerlukan donor ya. Jadi namanya transplant arang bilang cangkok ginjal itu membutuhkan ginjal yang sehat dari donor ya. Jadi prosesnya kita mengambil ginjal dari donor kemudian dicangkokkan atau ditanamkan pada pasien penyakit ginjal kronik yang stadium 5 tadi. Jadi transplant ini memerlukan donor ya. Donor saat ini di Indonesia menggunakan donor hidup ya. Kalau di luar negeri kan sudah ada donor mati ya, donor kadaver ya, tapi di Indonesia saat ini masih menggunakan donor hidup. Lalu apa saja kriteria yang harus dipenuhi pasien yang ingin transplantasi ginjal dan apa saja kriteria pendonor ginjal? Ya. Jadi kalau ada teman-teman atau saudara yang ingin ya, ada yang menderita penyakit ginjal kronik dan pengen transplantasi ginjal. Jadi pertama harus sudah punya calon donor ya, calon donor. Nah, apa syaratnya untuk pasien penyakit ginjal kronik itu? Syaratnya adalah semua pasien penyakit ginjal kronik yang sudah stadium 5, kemudian secara fisik ya dan mental sudah layak untuk dilakukan operasi. Dan tidak dianjurkan mereka-mereka yang mempunyai riwayat penyakit kanker atau keganasan. Kemudian tidak dianjurkan juga pasien yang mempunyai riwayat diabetes dengan komplikasi multiple organ. Jadi sudah diabetes tingkat lanjut. Kemudian juga yang menderita gangguan jiwa. Kemudian yang kecanduan obat juga tidak dianjurkan untuk menjalani transplant.
Juga pasien-pasien yang menderita infeksi menular yang aktif ya, misalnya hepatitis B, hepatitis C, HIV yang kronik dan aktif, maka tidak dianjurkan untuk transplantasi ginjal. Kalau donor, yang pertama, donor itu tentu saja yang sehat secara fisik ya, secara medis, dibuktikan dengan pemeriksaan-pemeriksaannya semuanya baik. Kemudian secara psikologis ya baik. Kemudian tidak boleh gangguan jiwa atau ketergantungan obat, atau pasien yang dengan riwayat diabetes ya, sakit diabetes ya, tidak dianjurkan menjadi donor. Setelah dilakukan screening, biasanya akan dilakukan tes untuk kecocokan antara resepien dan donor, yaitu melakukan pemeriksaan darah ABO, kemudian pemeriksaan imunologi, pemeriksaan HLA. Itu tujuannya untuk menilai apakah ada kecocokan dan resiko adanya rejeksi atau penolakan dari organ transplant. Jadi itu sangat penting sekali untuk mengetahui bahwa keberhasilan transplant nanti bagaimana. Jadi melihat hasil itu untuk syarat-syarat dilakukan transplantasi. Lalu dokter, orang dengan satu ginjal apakah bisa hidup normal? Ya, tentu saja. Jadi pasien donor ya, donor ginjal itu dapat hidup normal lagi dengan satu ginjal. Kita ketahui bahwa ginjal sisa ya itu bisa beradaptasi dan bisa berfungsi normal kembali. Namun perlu diperhatikan bahwa harus selalu evaluasi ya, mengadakan check up ya untuk melihat kondisi ginjal pasca operasi tersebut. Nah, jadi saya sarankan kepada masyarakat, kepada teman-teman agar selalu menjaga ginjal kita tetap sehat ya. Terutama sekarang ini banyak informasi kasus-kasus terjadinya gagal ginjal sampai menjalani cuci darah itu semakin meningkat kasusnya ya. Tidak orang dewasa, orang tua, tapi anak-anak sekarang banyak datang dengan kondisi yang sudah buruk. Itu menjadi PR kita semua ya, bahwa kita dari sejak dini harus selalu menjaga kesehatan ginjal kita ya, terutama pada anak-anak usia muda. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan dari diri kita, baik itu saluran kencingnya ada masalah, buang air seninya bermasalah, jadi cobalah teman-teman ya ke belakang, lihat warna urin kita apakah normal. Memang paling baik adalah warna urin kita adalah kuning jernih ya. Kalau ada masalah apapun, silahkan konsultasi segera kepada dokter-dokter yang ada untuk mendapatkan penjelasan tata laksana, sehingga jangan sampai ke depannya kita menderita sakit ginjal. Terima kasih sahabat Expo semua. Jika sahabat nanti ada keluhan, silahkan datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta di Klinik Ginjal Hipertensi yang praktek setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam kerja. Terima kasih.